Oke, baik, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak narasumber yang pada kesempatan ini yang akan mengisi adalah Bapak Haji Andi Emil Salim. Kemudian yang saya hormati juga Bapak Ibu peserta, baik itu dari Bapak Ibu pengawas maupun teman-teman operator kecamatan, ya. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bergabung di grup kita di room ini dalam rangka membahas, ya, terkait dengan pengumpulan data di tahun 2020, ya. Meskipun saya yakin Bapak Ibu sekalian, ya, baru saja, ya, kita selesai mengurus, ya, data kita untuk tahun 2019. Sekarang ini kita sudah mulai move on lagi untuk tahun ini di tahun 2020, ya. Tentu ada beberapa hal mendasar, ya, perbedaan antara tahun 2019 dan 2020 ini, terutama dengan kondisi pandemi, Bapak Ibu, ya, sehingga aplikasi pun itu diantaranya dibuat untuk menyesuaikan, ya, ada penyesuaian terhadap kondisi pandemi ini, ya. Bagaimana supaya penginputan data bisa tetap dilaksanakan dalam suasana BDR, guru berada di rumah masing-masing, operator berada di tempatnya masing-masing, namun penginputan data tetap bisa berlangsung, ya. Itu antara lain perbedaan di tahun 2020. Namun di sesi pertama ini yang akan dibahas, ya, adalah terkait dengan penjelasan umum, ya, kegiatan dan konsep pengukuran mutu, ya, untuk PMP tahun 2020 ini, ya. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu pengawas dan Bapak Ibu operator, untuk menghargai waktu, kita sama-sama mempersilahkan kepada narasumber kita, Bapak Andi Emil Salim, untuk menyampaikan materinya, ya. Saya persilakan Pak Emil. Jadi kita punya waktu sekitar sejam, ya, 10.30 sampai pukul 12.00, termasuk di dalamnya untuk tanya jawabnya, ya. Saya persilakan Pak Emil. Terima kasih Pak moderator, Bapak Bahtiar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan izinnya sehingga kita bisa sama-sama bisa hadir berkumpul di virtual meeting ini, walaupun masing-masing di tempatnya, kita bisa bersatu di layar monitor ini. Ya. Bapak Ibu sekalian, kami ucapkan selamat datang, selamat bergabung di kegiatan BIMTEK atau kegiatan bimbingan teknis fasilitator daerah untuk pengumpulan data mutu tahun 2000. Terjadi beberapa perubahan model pengumpulan data yang kita lakukan, di mana tahun sampai dengan tahun 2018 keterlibatan pengawas masih dalam mengisi responden,
sampai dengan tahun 2008. Kemudian tahun 2019 tahun 2019 kemarin yang mengisi instrumen itu tinggal kepala sekolah, guru, komite dan siswa. Sementara untuk pengawas itu diposisikan di tempatnya sebagai supervisi yang akan memverifikasi dan memvalidasi data inputan yang dibuat oleh satuan pendidikan yang menjadi binaan Bapak Ibu pengawas. Baik, sebagai informasi awal untuk kegiatan ini, Maja aja kesian nih. Akan itu jadwal. Iya. Ini jadwal kegiatan kita mulai pagi hari ini, mulai dari jam 9 tadi. Jadwalnya itu pembukaan dan materi atau penguatan diberikan oleh Bapak Kepala Lembaga sampai dengan pukul 30. Kemudian kita lanjut sekarang ke materi yang ini, materi penjelasan umum kegiatan dan konsep program itu akan berakhir sampai dengan pukul 12 siang nanti. Kemudian kita istirahat lagi, kita akan lanjut ke materi selanjutnya sekitar pukul 13.30 sampai dengan jam 15.00. Materinya itu mengenai bedah instrumen pemetaan mutu untuk pemetaan mutu tahun 2020. Kemudian sampai pukul 15 break. Kita lanjut lagi besok. Kita mulai buka ya Pak, jam 8, diingat kembali, jam 8.15 pagi besok kita sudah mulai, karena ini materinya agak materi besok itu agak teknis, jadi mohon kalau bisa Bapak Ibu agak cepat masuk ke room. Jadi kita akan mulai pembelajarannya sekitar pukul 8.15 sampai dengan jam 9.45, bahas mengenai bisnis proses dari aplikasi PNP 2020. Kemudian lanjut lagi setelah bisnis proses ini, langsung kita ke prakteknya, mekanisme pengisian aplikasi dan mungkin ada penjelasan lembar tugas yang akan diberikan oleh fasilitator. Sampai di situ mungkin materinya untuk 2 hari ini, dan kita akan tutup besok jam 12 siang. Mudah-mudahan kegiatan kita ini berjalan lancar tanpa halangan yang berarti. Semua atas dukungan Bapak Ibu, karena tujuan kita bagaimana pelaksanaan sistem penjaminan mutu pendidikan di satuan pendidikan kita, terutama sistem penjaminan mutu internalnya. Dalam hal ini pemetaan mutu pendidikan dapat berjalan dengan lancar, yang nanti akhirnya bisa bermuara pada peningkatan kualitas lulusan yang atau kualitas mutu pendidikan di satuan pendidikan
yang Bapak Ibu bina juga khusus kepada sekolah-sekolah. Kemudian setelah materi ini ada beberapa yang akan saya informasikan mengenai PASDA ini. Untuk tahap pertama ada angkatan, karena sasarannya itu ada 25 kabupaten kota. Jadi seluruh pengawas yang ada di kabupaten kota dan juga Dapodi kecamatan itu diharapkan berpartisipasi semua di kegiatan ini, dengan harapan nanti setelah kegiatan ini bisa mensosialisasikan atau memberikan informasi ke satuan-satuan pendidikan penginputan data mutu pendidikan tahun 2020. Untuk angkatan pertama kemarin tanggal 19 sampai dengan tanggal 20 sudah selesai dilaksanakan untuk 5 kabupaten, yaitu Goa, Takala, Jeneponto, Bantaing, dan Selayar. Kemudian angkatan kedua ini, untuk angkatan kedua ini tanggal 21 sampai dengan tanggal 22 itu ada 5 kelas, masing-masing ada kelas Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Bone, Kabupaten Sopen, dan Kabupaten Wajo. Nah, selanjutnya juga seperti ini untuk 2 hari kemudian kita lanjut lagi jadi non-stop. Angkatan ketiga tanggal 23 sampai 24 itu mulai dari Kota Makassar, Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkep, Kabupaten Baru, dan Kota Parepare. Selanjutnya angkatan kelima tanggal 25 sampai tanggal 29 Oktober. Jadi kita hanya istirahat hari Minggu ini karena terlalu padatnya jadwal. Nanti untuk angkatan terakhir itu Kabupaten Sidrap, Enrekan, Pindrang, Toraja, dan Toraja Utara. Selanjutnya angkatan terakhir itu Kabupaten Luwu, Kota Palopo, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu, dan Luwu Timur di angkatan terakhir di tanggal 28 sampai dengan tanggal 29. Ini sasaran kegiatannya itu oleh pemerintah pusat kita itu menyentuh semua pengawas yang akan melakukan pendampingan nanti pada saat pelaksanaan pengumpulan data di satuan pendidikan yang menjadi semua. Juga saya informasikan bahwa di samping Bapak Ibu pengawas juga hadir bersama kita para operator kecamatan, operator di kecamatan, dan diharapkan nanti bisa membantu pengawas dalam melakukan sosialisasi penggunaan aplikasi EDS 10 ini. Kan ada beberapa pembaruan yang pada aplikasi PNP 2020 ini. Baik Bapak Ibu, ini tadi saya sudah lihatkan struktur programnya, mungkin jadwalnya. Kemudian saya infokan kembali tata tertibnya atau mekanisme acaranya. Kita mulai pembukaan, kemudian
selanjutnya oleh moderator. Kalau diizinkan ada sesi tanya jawab, kita akan sharing seperti mengenai kegiatan kita ini, terutama ini. Mungkin akan kembali mengenai tata tertib kegiatan. Sama-sama kita semua diminta untuk kesopanan dalam mengikuti kegiatan ini. Juga kami minta supaya peserta tidak boleh menampilkan latar atau yang ada kaitannya dengan merek-merek tertentu seperti produk-produk makanan, minuman, dan yang lain. Kemudian juga kami minta untuk baik moderator, host, tidak diperkenankan untuk merokok selama kegiatan kita berlangsung. Kemudian bila ada pertanyaan nanti, silakan ditekan tombol raise hand pada menu partisipan. Kemudian akan menghidupkan unit video peserta yang akan dipersilakan oleh moderator. Jadi semua lalu lintasnya itu ada di moderator. Mungkin seperti itu, Pak. Pak Emil, tidak kedengaran suaranya, Pak. Hilang suara, Pak, hilang. Iya, mungkin koneksi, Pak. Sabar, Pak. Koneksi mungkin, Pak. Sabar, Pak, ya. Kita tunggu dari mungkin ada kendala jaringan ya. Iya. Halo, sudah bisa didengarkan? Sudah bisa. Sudah didengar, Ya. tapi tidak ada. Layarnya yang tampil, Pak. Sharingnya. Tampil ya? Ada suara, Pak, hilang, Pak. Halo, tidak ada suara. Iya, Pak, ada kendala jaringan sepertinya. Iya, saya padahal pakai IndiHome ini. Iya. Hilang Pak Emil. Loading. IndiHome juga memang sering ini ganggu memang. Atau Pak Emil matikan saja videonya, Pak Emil. Video kita off-kan saja supaya audionya lancar. Nah, itu kendalanya begini, Pak. Makanya lebih baik undang kita saja sekalian. Iya, kita sih mau mengundang, Pak. Cuma pemerintah buat memperbolehkan. Nah, itu orang di mall juga berkumpul semua. Ya, di mall. Tapi kalau kita di Untuk instansi, kalau instansi tidak diperbolehkan, Pak, mengundang. Nah, itulah. Ini akibatnya begini, makanya
Susah ini Pak, kalau begini susah banget ini. Kita tunggu Pak ya, mohon sabar. Muncul. Halo? Nggak muncul sharingnya Pak Emil, mungkin coba kita share ulang. Itu Pak Amri. Enggak, Panggil Ki. enggak ada muncul Pak, cuma suara ada. Ada suara tapi ini Pak, memang kalau menggunakan IndiHome Pak, memang terkadang begitu. Tadi saya ini lancar setelah menggunakan kartu data Pak. Saya ganti kartu data Pak. Halo Pak Amri. IndiHome memang Pak gangguan sekarang kayaknya. Ya, mungkin karena rata-rata pakai IndiHome sekarang jadi. Kan begini Pak, saya juga pakai IndiHome. Tadi terganggu Pak, setelah saya ganti kartu dataku yang saya aktifkan, ternyata bagus Pak. Iya. Jadi IndiHome Pak itu gangguan hari ini. Waduh. Tuh, Regi, aku salah. Halo Wajo. Hilang ki suara, hilang ki gambar. Segala-galanya hilang. Hah? Halo, ini tidak ada Pak ya? Suara ini ada suara kalau saya ada, tapi tidak ada gambar. Stop sharing dulu coba Pak Andi. Kita stop sharing dulu. Foto, coba foto, terkait foto. Stop sharing. Terus kamera kita matikan saja karena kayaknya jadi kan lagi bermasalah. Oh iya ya. Oke. Atau kita pakai ya seperti Pak Amri tadi pakai kuota ini ya HP. Kalau saya bagus Iya. Ki. Oke, Ki, yang pakai data pasti bagus loh. Iya, pakai data Telkomsel Ya. atau apa yang ada. Saya pakai Iya. data bagus loh Pak. Halo Pak Amri, sekarang saya sudah pakai data, sudah kelihatan. Pak Idris ini. Sudah tampil Pak Andi. Sudah tampil Pak Andi. Kamu kembali nih ya. Ya, silakan Pak Nimel kita lanjutkan kembali. Saya stop sharing, kemudian saya akan sharing ulang materinya. Halo? Iya, iya, oke Pak, silakan Pak. Ya. Sudah kedengaran. Sudah kedengaran Pak? Ya, alhamdulillah bagus nih kembali lagi. Iya. Bagus nih, bagus. Halo Pak Kurwas. Halo Pak Kurwas. Mantap kan, mantap. Mantap, mantap. Halo Pak Amri. Alhamdulillah. Teman tak juga itu. Teman apa? Tidak tampil Pak Andi. Anak-anak langsung mantap juga ini. Gimana Pak? Sudah tampil ya? Enggak ada, layar kosong yang tampil Pak. Ish. Apa di sini Pak? Poin atau apa tadi? Masih. Dan tadi sudah bagus Pak, untuk kita coba. Apa bisa begini? Ini kalau
Ya, bagaimana kalau online Pak? Kita sepenuhnya bergantung pada jaringan. Mungkin ke wajah Pak. Iya. Ya, tahun lalu saya ke wajah Pak. Iya. Iya. Kita senang sekali Pak Amri kalau kita ke wajah atau Pak Amri yang ke Makassar. Ya, Atau kita ke Makassar. Nanti pakai protokoler lah Pak. Masalahnya Pak, ini anggaran tidak mengizinkan. Jadi masing-masing kan pengawas itu punya ya, sekarang ini hanya boleh daring. Jadi hanya disiapkan untuk itu saja. Halo. Kalau gangguan nanti di rumah di Makassar semua. Oke Pak Andi Emil sudah tampil Pak. Sini Pak, bagus nih Pak. Ya, silakan Pak. Ini ada sedikit penaktifan ini tadi penyampaian gambaran umum. Kita akan langsung ke materi, ke pengukuran konsep ikan. Dan di materi ini pagi kini kita akan bedah mengenai apa yang atau aspek apa yang diukur, kemudian bagaimana untuk pemetaan tahun 2020 dan penyempurnaan instrumen pemetaan ikan di tahun 2020 ini. Baik Bapak Ibu, itu di kegiatan kita ini adalah peraturan 2005, kemudian selanjutnya diperbarui dengan peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2005. Kan? Jadi ini menjadi dasar, kemudian dilanjutkan lagi dengan peraturan-peraturan menteri di Permendikbud nomor 20 tahun 2016 tentang standar pendidikan dasar dan menengah, kemudian 1 tahun 2016 tentang standar isi dan pendidikan dasar dan menengah, kemudian lanjut dan seterusnya. Kemudian dalam 8 standar nasional pendidikan itu termasuk intisari dari kegiatan standar pengelolaan, di mana pengelolaan gas, kemudian program pengelolaan dilakukan sistem informasi manajemen, kemudian kepala sekolah dalam melaksanakan tugas dan kepemimpinan. Jadi semua unsur dari 8 ini yang akan kita masukkan di dalam instrumen yang akan diisi oleh responden yang ada. Kemudian dari aspek-aspek yang diukur ini di sistem, kemudian prasarana, SDM-nya dan aturan-aturan yang ada, kemudian dalam proses itu pengelolaan, pembelajaran, penilaian, kerjasama dan sebagainya.
yang outputnya adalah kualitas penyelenggaraan pendidikan, kemudian berbagai prestasi-prestasi yang dimiliki oleh sekolah, kemudian inovasi-inovasi apa yang dilakukan oleh sekolah yang pada akhirnya menghasilkan kompetensi lulusan yang berkualitas. Semua ini akan diramu dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam instrumen kita. Seperti ini contoh pengukurannya atau struktur pengukurannya. Jadi Bapak Ibu pengawas dan juga teman-teman operator mungkin bisa melihat bahwa kenapa pertanyaan-pertanyaan ini yang muncul di instrumen. Itu sumbernya dari 8 standar nasional pendidikan yang akan kita ekstrak dalam bentuk indikator-indikator dan sub indikator mutu yang menghasilkan pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam instrumen, seperti standar kompetensi lulusan. Di standar kompetensi lulusan ini ada beberapa indikator, termasuk indikator sikapnya, kemudian indikator pengetahuan dan indikator keterampilan. Kemudian subindikator dari indikator sikap itu adalah perilaku beriman, kemudian perilaku berkarakter dan perilaku disiplin. Untuk mengujinya itu kita buatkan pertanyaan. Jadi bentuk instrumennya nanti itu ada pertanyaan-pertanyaan itu untuk melihat sejauh mana penerapan 8 standar nasional pendidikan itu dilaksanakan di satuan pendidikan. Pertanyaan yang muncul seperti contohnya berdoa sebelum mengerjakan sesuai dengan berdoa sebelum dan setelah melaksanakan proses pembelajaran, itu yang akan dinilai seperti apa tingkat implementasinya di sekolah. Baik Bapak Ibu, ini nanti ada hubungan instrumen. Ini seperti ini gambaran contohnya. Standar kompetensi lulusan ini, kemudian indikator kompetensi sikap, kemudian itu yang masuk dalam dibuat di dalam itu seperti ini gambarannya, seperti pertanyaan pertama itu diamalkan oleh siswa di sekolah. Pertanyaan melakukan berdoa sebelum dan setelah melakukan aktivitas belajar mengajar. Di mana di sini range-nya adalah skala Likert, di mana semakin tinggi nilainya pelaksanaan aktivitas tersebut itu sering mungkin dilakukan. Dan pertanyaan-pertanyaan nanti yang akan diisi oleh responden sebisanya betul-betul sesuai dengan apa yang ada di sekolah. Kemudian pada saat setelah melakukan pengisian instrumen itu, pihak kepala sekolah itu bisa meminta atau pendampingan yang dilakukan kepada pengawas, minta pendampingan ke pengawas untuk melihat seperti apa hasil instrumen yang telah diisi oleh kepala sekolah dan guru yang telah mengisi instrumen. Mungkin bentuknya nanti itu dalam bentuk rapor mutu bayangan. Itu yang akan
didampingi oleh pengawas, diverifikasi dan divalidasi seperti apa kebenarannya. Kemudian ini indikator mutu yang merupakan ekstraksi dari 8 standar nasional pendidikan ini yang menjadi indikator pelaksanaannya. Kemudian di instrumen pemetaan mutu 2020 ini ambil dari data-data sekolah di berbagai sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Uji kompetensi pendidik dan tenaga pendidikannya, kemudian dari data pokok pendidik dan tenaga kependidikan, termasuk di Dapodik ini peserta didik, rombongan belajar, sarprasnya, kemudian pendidik dan tenaga kependidikannya, kemudian proses pembelajaran dan pembiayaan yang ada. Nah, kemudian dari sinkronisasi data-data yang ada ini menghasilkan rapor mutu. Nah, inilah rapor mutu inilah yang menjadi bahan evaluasi bagi satuan pendidikan dalam implementasi sistem penjaminan mutu internal yang dimotori oleh tim penjaminan mutu pendidikan di sekolah. Nah, hasil rapor mutu inilah yang menjadi gambaran seperti apa kondisi faktual di sekolah. Harapan dari pemerintah itu seperti itu, bahwa rapor mutu ini merupakan gambaran real dari kondisi yang ada di sekolah. Kami untuk tahun kemarin, karena berbagai permasalahan aplikasi PMP 2019 ini, sehingga menyebabkan proses terbitnya rapor mutu 2019 itu sangat lama prosesnya. Kemudian kemungkinan juga isi data-datanya itu yang banyak yang tidak valid atau tidak sesuai dengan keadaan di lapangan. Makanya dari itu, untuk penyempurnaan dari semua persoalan-persoalan yang terjadi di 2019 ini, insya Allah di 2020 ini bisa kita minimalisir. Demikian harapan kita, Pak. Semoga aplikasi PMP 2020 ini bisa lebih sempurna atau lebih bagus lagi dari PMP 2019 yang ada kemarin. Tapi itu pun alhamdulillah untuk tahun 2019 ini posisi pengiriman data mutu PMP untuk Sulawesi Selatan itu sangat mengembirakan sekali. Alhamdulillah kita ada di 3 besar seluruh Indonesia. Itu semua berkat bantuan dan kepedulian dari Bapak Ibu pengawas, kerja keras Bapak Ibu pengawas, kemudian bantuan dari teman-teman operator, berjibaku dalam menyukseskan lahirnya rapor mutu tahun 2019 yang kemarin. Terima kasih banyak, Pak. Apresiasi yang tak terhingga kami dari lembaga, terutama di bagian kami di seksi pemetaan mutu pendidikan, sangat berterima kasih atas segala upaya dan kerja keras yang dilakukan oleh Bapak Ibu pengawas dan teman-teman operator. Kemudian kita sambung. Ini Pak, di instrumen PMP yang ada ini
Saya terima dulu. Ya, halo, bos. Halo. Ya Pak, kita lanjut. Di NPP ini memuat mengenai 8 standar nasional pendidikan, standar kompetensi, standar proses, standar penilaian, standar PT, sarana dan prasarana, kemudian standar pengelolaan dan standar. Kemudian di data yang ada di Dapodik combine dengan data EEDS nanti ini adalah ketersediaan mata pelajaran yang ada, kemudian jumlah siswa penerima program Indonesia Pintar, kemudian ketersediaan penggunaan dana BOS, kemudian rata-rata scoring kompetensi sekolah, dan jumlah siswa yang menerima program-program dari pemerintah, kemudian sarana prasarana, kemudian jumlah atau rasio siswa, kemudian ditambahkan di aplikasi 2020 ini. Untuk tahun kemarin itu kita semua mengambil data dari Dapodik, tetapi untuk tahun 2000 ini ada muncul pertanyaan di ada yang akan diisi di instrumen ini. Tujuannya untuk meminimalisir setelah sinkron data antara EDS dengan Dapodik, seperti persoalan di 2019 kemarin. Setelah keluar nilainya itu banyak yang sangat rendah di standar sarana dan prasarananya. Hal ini diperhatikan dan bahan masukan bagi tim pengembang penjaminan mutu di pusat. Untuk meminimalisir persoalan tersebut, maka dimasukkanlah beberapa pertanyaan di instrumen ini terkait dengan standar sarana dan prasarana. Kemudian kita lanjut di dalam instrumen isinya itu banyak karena kondisi pandemik virus COVID-19 ini, pemetaan mutu tahun 2020 itu sedikit banyaknya itu disesuaikan dengan kondisi pandemi saat sekarang, termasuk penerapan kurikulum kondisi khusus masa pandemi 2019, di mana pemerintah memberikan kelonggaran untuk penggunaan kurikulum khusus masa pandemi ini. Kemudian dalam proses pembelajaran di masa pandemi dengan kurikulum yang dikeluarkan oleh pemerintah, ada kurikulum darurat masa COVID ini, di mana proses pembelajarannya itu banyak dilakukan secara daring, dan mungkin ada sebagian yang luring, itu pun terbatas. Kemudian dalam kurikulum ini mencakup mengenai life skill, atau banyak menyorot ditekankan ke kecakapan hidup, materi kecakapan hidup, dan pemahaman terhadap COVID-19 ini, dan bagaimana protokol kesehatan untuk mencegah atau menanggulangi penyebaran virus COVID-19 ini. Kemudian dalam proses pembelajaran yang
dilakukan dalam kurikulum yang ini, di mana kompetensi para pendidik diharapkan betul-betul bisa menggunakan semua media pembelajaran yang ada, baik penggunaan teknologi informasi dan aplikasi komputer dalam penyampaian materi ke siswanya, kemudian di mana keterlibatan orang tua dalam proses belajar mengajar ini sangat besar sekali di masa pandemi COVID-19 ini. Kemudian di pengelolaan sekolah, di kurikulum khusus masa darurat ini, di mana layanan sekolah itu mempersiapkan infrastruktur yang ada dalam menunjang proses pembelajaran yang dilakukan oleh para tenaga kependidikan itu, baik secara daring maupun secara luring. Ada supporting dari manajemen. Kemudian ada aturan-aturan mungkin yang dibuatkan bagaimana caranya tetap menjamin pelaksanaan proses belajar mengajar ini tetap berjalan di satuan pendidikan. Ini ada berapa perubahan instrumen di pemetaan tahun 2020 ini. Inputnya adalah belum aturan pembelajaran, kemudian infrastruktur dan SDM-nya, kemudian materi pembelajaran, waktu belajar dan metode belajar yang banyak berubah, kemudian keterlibatan orang tua dalam mendampingi peserta didik ini hal-hal ini semua yang akan digali dalam instrumen PMP 2020 ini. Mungkin nanti di materi kedua, setelah istirahat siang nanti kita akan banyak membedah mengenai instrumen-instrumen yang ada dalam instrumen yang ada di dalam pemetaan mutu tahun 2020 ini. Baik Bapak Ibu, ini bentuk kuesioner yang ada ini akan digambarkan secara detail nanti di materi berikutnya. Namun itu kita akan gambaran umumnya saja seperti modelnya. Yang paling penting dalam pemetaan mutu 2020 ini terjadi perubahan yang sangat, di mana untuk tahun kemarin yang mengisi responden itu guru, kepala sekolah, siswa, dan komite. Tapi untuk tahun 2020 ini yang mengisi instrumen hanya ada dua, adalah kepala dan guru. Untuk jenjang SD, total perwakilan itu ada 8, terdiri dari 6 guru kelas, kemudian ditambah 1 guru pendidikan agama, dan orang guru pendidikan jasmani dan kesehatan. Sehingga guru yang mengisi responden untuk jenjang SD ini adalah 8. Kemudian jenjang SMP, SMA, dan SMK itu minimal 1 orang guru per mata pelajaran. Satu orang guru per mata pelajaran. Kemudian total guru yang mengisi responden itu adalah 10 orang. Jadi 1 orang guru per mata pelajaran perwakilannya, dan 10
orang guru. Seperti ini, Bapak Ibu, yang terjadi di instrumen PMP tahun 2020 ini. Lanjut, ini penyempurnaan instrumen-instrumen, perbaikan pertanyaan struktur sampai dengan bentuk-bentuk pertanyaan agar harapannya itu pertanyaan instrumen ini gampang dijawab atau gampang dipahami oleh dalam hal ini kepala sekolah. Kemudian dengan aplikasi pemetaan mutu tahun 2020 ini diharapkan juga ada penyederhanaan dan jumlah soal juga mungkin kayaknya tidak sebanyak yang kemarin. Kemudian esensi pertanyaan itu mengembalikan beberapa pertanyaan itu dalam bentuk skala Likert. Jadi ada deret ini semakin besar nilainya mungkin semakin tingkat pelaksanaannya itu semakin bagus. Kemudian dari ini ada semacam uji atas dengan memberikan pertanyaan dari indikator yang sama sehingga bisa menguatkan anggapan bahwa betul-betul pernyataan ini sudah benar apa yang sudah diisi oleh responden. Kemudian pembaruan juga yang telah terjadi itu di instrumen PMP 2020 ini itu mengakomodir kebijakan belajar dari rumah, tetap mengakomodir penerapan kurikulum darurat di dalam instrumen yang ada ini. Kemudian instrumen ini mengakomodasi data yang tingkat keterisian pada dapodik yang rendah, seperti yang saya infokan tadi itu contoh di standar Sarpras. Karena tahun kemarin itu kita mengambil datanya di dapodik, sehingga pada saat di match dengan atau disinkronisasi dengan aplikasi PMP terjadi ada data yang tidak match, yang tidak keluar, sehingga nilai yang keluar yang ada di rapor mutu itu tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan. Jadi untuk itu maka dengan aplikasi 2020 ini diusahakan untuk lebih disempurnakan lagi sehingga minimalisir persoalan-persoalan yang ada di tahun kemarin. Nah, seperti ini contoh pertanyaan-pertanyaannya ini untuk lebih menggampang peserta. Nah, dalam mengisi instrumen ini seperti pertanyaannya pengisiannya seperti ini contohnya, memberikan pengalaman dan kondisi real dengan memilih angka 1 sampai dengan 7. Ini menggunakan di mana semakin tinggi angka yang dipilih atau artinya kondisi pada pernyataan itu sejalan dengan sejalan dengan kondisi yang ada dengan artinya sebagian besar siswa pun dengan sebaliknya semakin rendah nilainya mungkin semakin menerapkan atau melaksanakan kegiatan doa bersama itu.
ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang tadinya membuat beberapa informasi bahwa ini berapa bisa dicentang, tapi dengan instrumen 2020 ini lebih menyederhanakan lagi, lebih menggampangkan ke responden untuk mengisinya. Pertanyaan dari indikator yang sama, maksudnya pertanyaan nomor 10 tadi ini ditanyakan lagi di nomor 12 untuk lebih memberikan pemahaman yang lebih meyakinkan. Memberikan gambaran yang lebih meyakinkan, sehingga ada dua pertanyaan ini yang diberikan. Berarti pertanyaan nomor 10 diperjelas lagi dengan pertanyaan nomor 11. Kemudian kita lanjut Bapak Ibu. Halo, masih didengar suara saya, Pak? Iya, kedengar Pak, kedengaran. Silakan lanjut ya. Iya. Halo Pak Haji Najamuddin. Pak Haji Najamuddin. Monitor. Oh ya, sudah bangun Ki Pak. Iya. Baik Bapak Ibu, kita lanjut lagi ini di instrumen PMP 2020 kebijakan belajar dari rumah selama masa pandemi. Jadi ada beberapa pertanyaan-pertanyaan itu terkait dengan penerapan kurikulum khusus masa pandemi ini. Kemudian kita lanjut seperti ini. Instrumen pertanyaan-pertanyaan yang ada di instrumen ini yang ada kaitannya dengan kebijakan belajar di rumah selama masa COVID-19. Kemudian di sini juga materi ini sudah dapat ya Pak? Sudah di-share ya ini materi? Teman-teman panitia apakah sudah mengirimkan di grupnya? Oh sudah ya, nanti mungkin saya infokan ke panitia untuk bisa men-share semua materi di grup sehingga memudahkan Bapak Ibu pengawas dan teman operator dalam menerima materi ini. Begini Pak, bisa disimpan filenya, besok saya ambil di LPMP Pak untuk Wajo. Akan di-share Pak, dan salah Pak. Okay. Kalau mau diambil juga bisa, di-share juga bisa. Silakan Bapak Ibu share. Iya. Supaya lebih Pak, ya? Kalau cuma begini, iya Pak, supaya lebih mantap loh Pak toh. Oh betul Pak. Iya, maunya kalau saya Pak, saran saya gini, kan biasa ada kegiatan besok, materi yang mau diamukan besok di sini, yang mau diterangkan kalau bisa Pak, filenya ada kita pegang Pak ini dulu supaya dibuka. Memang kalau perlu kita karena kecil sekali Pak kelihatan di sini, jadi nggak terlalu terbaca sehingga itu menjelaskannya nanti agak susah ke bawah. Ini kan masih mau berlanjut loh Pak. Betul Pak. Nah, iya, makanya saya sarankan yang sudah hari ini maupun besok
seandainya bisa jam 4 nanti saya ambil di LPMP, saya bisa kirimi teman saya di Wajo supaya dia bisa kami bisa peringkan, baru dia bisa buka agak besar kelihatan juga Pak. Jadi di samping mengikuti Bapak, kita bisa ada patokan di depan kita ini supaya lebih jelas loh Pak. Oh iya, makasih Pak. Iya, Pak. Teman-teman panitia akan men-share di grup Wajo, di grup WA pengawas Wajo. Kita akan share gambarannya. Mungkin seperti ini Pak, karena materi itu akan dibawakan oleh secara detail di materi selanjutnya. Mungkin setelah istirahat siang ini kita akan membedah materi secara siang, dan seperti itu menunggu itu kita akan mengirimi Bapak Ibu bisa mendownload materi-materinya. Mungkin sampai di sini mungkin Pak Bahtiar dari kita mungkin kami serahkan ke moderator untuk selanjutnya mana apakah bentuk diskusi atau seperti apa. Terima kasih Pak, Bapak Ibu peserta BIMTEK fasilitator pengumpulan data mutu tahun 2020 ini. Saya akhiri materi ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian materi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andi Emir sudah memaparkan materi kita. Barangkali dari Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu pengawas, kemudian Bapak Ibu operator kecamatan, ya, ada hal-hal yang kita ingin tanyakan atau kita ingin diskusikan, itu kami persilahkan Bapak Ibu ya. Kita masih ada waktu sekitar 30 menit ya untuk berdiskusi. Ya. Silakan Bapak Ibu. Diaktifkan mic-nya, sebutkan nama. Pak Ansar mungkin sudah raise hand saya lihat. Silakan Pak kalau ya. Ya, silakan Bapak Ibu raise hand ya kalau mau bertanya, nanti kami persilakan kemudian diaktifkan mic-nya. Silakan Pak Ansar. Baik. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Saya perwakilan dari operator sekolah Kecamatan Pamana ini menanyakan tentang tadi sempat disampaikan bahwa ya dari Kabupaten Wajo disampaikan bahwa ada range tentang instrumen tadi. Yang saya ingin tanyakan Pak itu apakah ada semacam rubrik yang jelas bahwa kita bisa kasih untuk instrumen ini kita bisa kasih misalnya nilai 4, nilai 5 kalau nilai 1, kalau dan nilai 7 itu saya kira karena kan kalau nilai 1 misalnya tidak pernah atau jarang sekali, kalau 7 mungkin selalu itu yang jadi masalah di range apakah di range 2, 3, 4, 5, 6 itu apakah ada misalnya rubrik yang jelas supaya kita bisa mudah untuk menentukan bahwa nilainya range kita yang pilih. Begitu maksudnya Pak. Terima kasih. Yang harapan kami ya Pak. Yang kedua kita sudah berkaitan di aplikasi BMP 2019 kemarin setelah itu tidak apa namanya komprehensif, maksudnya hasil dari integrasi sinkronisasi yang kita lakukan tidak serta-merta ikut, karena kemarin kan terakhir hasil untuk PTK, standar PTK-nya. Jadi kami harap untuk tahun ini supaya bisa lebih komprehensif begitu, sekaligus maksudnya begitu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bapak Ibu. Yang lain kita raise hand lagi. Kita 3 pertanyaan ya. 3 pertanyaan coba kita tanggapi oleh narasumber. Halo. Siapa Pak? Pak Andri. Oh iya Pak, begini Pak. Ya. Tadi kan begini responden guru itu Pak, minimal satu tingkatan.
Toh? Sehingga ada ukurannya bahwa 8 karena ada guru agama. Kemudian pertanyaan saya, itu kan standar kota. Kalau di daerah kami di desa, ada cuma gurunya 3 loh. Bagaimana itu Mila mengatakan nanti jumlah 8 kalau cuma guru kelas yang ada di situ hanya 3? Itu pertanyaan saya, gimana tentang masalah ini, Pak? Oke, baik Pak Amri. Ya. Silakan satu lagi untuk sesi pertama ini. Silakan Bapak Ibu. Ada? Belum ada? Atau dua dulu ya? Mungkin nanti ada sesi berikutnya kita buka lagi. Silakan Pak Andemir. Yang pertama tadi dari Pak Ansar, 2 pertanyaan. Satu harapan sebenarnya ya. Yang pertama ini instrumen, apakah ada rubriknya? Bagaimana menentukan itu? Misalnya 1, 2, 3 sampai 7 ya sepertinya. Kemudian yang kedua ini masukan atau harapan bagaimana supaya tahun ini data PTK dan Sarpras itu khususnya tidak lagi rendah seperti sekarang ini ya, betul-betul sinkron antara Dapodik dengan PNP ini. Kemudian dari Pak Amri tadi terkait dengan jumlah responden, di mana sekolah-sekolah di luar kota itu kan tidak sesuai dengan ketentuan yang ada ya di instrumen, misalnya hak pengisi sekian guru kelas, kemudian ada guru kelas. Silakan Pak Demir. Oh iya Pak, terima kasih Pak. Tensinya Bapak Ibu, Pak, untuk Pak Ansar, sebenarnya untuk acuannya itu ada nanti di materi berikutnya di beda instrumen ini. Kenapa kita memilih nilai 4? Ada beberapa acuan yang diambil. Pertama mungkin dari jurnal guru BK-nya, kemudian jurnal kehadiran guru dan siswa. Ada dokumen-dokumen yang ada, itu yang kita bisa ambil, kita bisa lihat untuk mengetahui bahwa betul nilai tersebut seperti itu. Ada dokumen-dokumen yang dijadikan acuan. Biasanya ada dokumentasi, tapi nanti akan pertanyaan ini akan dibahas sebentar di materi berikutnya. Memang ada bagaimana kita memberikan poin-poin tersebut, termasuk ada nilai persentasenya, persentase sekian, ada acuan-acuannya. Ya, seperti itu Pak. Kemudian juga di aplikasi PNP 2020 ini kemarin, setelah hasil sinkronisasinya, memang banyak pengawas dan pihak sekolah yang mempertanyakan hasil yang keluar itu, terutama di standar PTK dan standar Sarpras itu banyak yang tidak sesuai dengan kondisi yang ada, atau nilainya sangat rendah. Ini yang tadi saya bilang, mudah-mudahan untuk tahun 2020 ini kita bisa minimalisir, mudah-mudahan perbaikan atau penyempurnaan aplikasi ini bisa kita lakukan secara terus-menerus sehingga menghasilkan tampilan atau rapor mutu yang sesuai dengan yang lebih gampang dan bisa memperlihatkan hasil yang sesuai dengan kondisi yang ada di sekolah. Itu Pak. Kemudian untuk Pak Amri, tadi mohon untuk Pak Amri, apalagi nih, kenapa artinya Pak pertanyaan dengan guru mata pelajaran, guru agama, SD Pak, kan SD guru, Pak. Ya guru, Kan guru SD Pak. Itu informasikan bahwa 8 guru yang mengisi ya. Iya kan begini. Iya. Ya, bisa saya ulang Pak begini. Ini kan guru SD, tadi kan 1 minimal. Itu kan bahasa minimal 1 tingkatan. Iya. Nah,
minimal satu tingkatan. Ada tahap 2 ya. Iya Pak. Itu Kabupaten apa kita kan? halo. Oh iya sebentar. Halo. Iya. Untuk nilainya untuk jumlah responden guru apabila sekolah itu sama gurunya yang tidak memenuhi persyaratan. Ini mata kelamaan cilik. Mensiasati dengan walaupun di sekolah tersebut umpama hanya 2-3 gurunya saja, tapi data ini kan harus masuk, maka ada guru yang mengisi double karena mewakili kelas yang diampu. Umpama guru A ini mengajar di kelas 1 tuh, mengajar juga di kelas 3. Nah, seperti itu bisa diakomodir masuk di aplikasi. Namun itu untuk lebih jelasnya di aplikasi 2020 ini apa masih bisa diperbolehkan seperti itu ataukah ada trik khusus nanti, itu akan dibahas di materi penggunaan aplikasi di materi keempat. Ya, pertanyaan Bapak ini akan kita tampung. Kita akan infokan ke fasilitator yang memang expert di bidang aplikasi ini. Dia akan memberikan jawaban atas pertanyaan yang Bapak kemukakan tadi. Mudah-mudahan bisa seperti itu Pak. Lagi kalau akan dijelaskan lebih dalam lagi Pak, semakin ini siang ini sebentar setelah istirahat siang lebih dalam mengenai bedah instrumen, kemudian besok lebih dalam lagi ke mengenai bisnis aplikasi. Iya, tergantung pencetakan kita. Jangan kita. Ya, bagaimana Pak Amri? Oh ya, gini Pak, gini. Kan ini yang saya makanya ini perlu diperjelas karena ada sesuatu yang pasti di daerah satu. Kebanyakan sekolah di daerah sekarang nggak ada guru mata pelajaran olahraga. Itu sudah jelas kurang. Sudah jelas kurang Pak. Kalau di wilayah saya hanya satu barangkali yang ada guru olahraganya. Nah, di mana ngambilkan itu untuk mengisi itu kusinir Pak? Ya. Tapi di sekolahnya memang Bapak tidak ada guru yang mengajar mata pelajaran olahraga ya, Pak. Tidak ada. Guru saja yang keluar karena tidak ada guru olahraga. Nah, kalau begitu Pak tetap bisa dipakai guru kelas yang mengajar olahraga itu. Gitu. Jadi ngisi juga di kelas tingkatan dianggap guru kelas dan juga ngisi untuk guru mata pelajaran olahraga begitu. Untuk memenuhi. Mudah-mudahan aplikasi ini tetap seperti yang kemarin bisa mengakomodir itu, dan memang kondisi yang ada di lapangan itu kan malah hampir dikatakan hampir lebih banyak sekolah-sekolah yang tidak lengkap gurunya dibanding sekolah yang lengkap gurunya, karena yang lengkap gurunya kemungkinan hanya di daerah perkotaan. Iya, hanya di daerah-daerah yang jauh itu banyak Pak, seperti di pernah saya dapat itu di Bone, Kabupaten Bone, itu kecamatan Telulimpo itu, dia juga kepala sekolahnya. Nah, dia juga guru bahasa, guru apanya lagi nih, guru penjasnya, dia juga guru agamanya. Kemudian honor 2. Nah, itu semua yang mengisi Pak, tapi alhamdulillah terakomodir di aplikasi ini, karena harapan kita aplikasi ini kan untuk melihat gambaran kondisi yang ada di sekolah. Ya, seperti itu. Mungkin nanti bagus lagi nih pertanyaan Bapak, kita infokan lagi ke yang materi keempat nanti mengenai bisnis aplikasi data, proses aplikasi aplikasi PNP ini.
Mudah-mudahan bisa diberikan jawaban yang lebih dalam lagi. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih banyak Pak. Ini. Oke, terima kasih Pak Daniel. Kita masih ada waktu ya. Kalau sekiranya masih ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, ataupun menyampaikan tanggapan atau saran-saran, ya kami persilakan. Oke Pak, izin Pak, saya sedikit mau memberikan ini loh. Saya kira ini tujuan LPMP ini Pak adalah pengumpulan data. Oleh karena pengumpulan data ini kan data berarti ada tujuannya mau dibawa kemana. Terus mungkin langsung ke kementerian itu untuk ditindaklanjuti dalam progres. Makanya saya kepingin ini menyarankan kalau memang di situ misalnya guru hanya sedikit untuk responden, ya itu aja yang disuruh. Itu saja yang disuruh supaya di Jakarta tahu bahwa data ini memang tidak ada. Kalau misalnya double-double begitu dianggap semua bahwa memang lengkap lah di sana. Ini yang mengakibatkan barangkali data yang dikumpul itu tidak sesuai dengan keadaan. Masa responden 8 gurunya 3. Itu kan di situ kan ada perbedaan data loh Pak. Tolong ini LPMP ini coba pertimbangkan ini. Saya cuma menyarankan karena LPMP mengatakan ini pengumpulan data. Jadi kalau misalnya gurunya 3 baru respondennya 8 itu kan datanya salah loh Pak. Nggak sama di lapangan dengan datanya loh Pak. Nah itu saran saya. Ya. Oke, terima kasih Pak. Ya, silakan Pak Andi. Ya, nanti ada semacam buku tugas yang kami akan berikan ke Bapak Ibu untuk melihat apa masukan-masukan Bapak Ibu atas aplikasi yang ada sekarang ini. Mungkin di situ Bapak bisa masukkan saran-sarannya lebih dalam. Nanti akan kami berikan mungkin di Google Classroom. Bapak Ibu kita akan berikan tugas. Nanti Bapak Ibu akan memberikan tanggapan-tanggapannya seperti apa persoalan yang ada sekarang, kemudian harapan-harapannya ke depan. Mudah-mudahan instrumen ini betul-betul menghasilkan data yang diinginkan atau data yang akuntabel, yang bisa dipertanggungjawabkan sehingga bisa digunakan sebagai alat untuk pengambilan kebijakan ke depan. Mungkin seperti itu Pak. Ya. Oke. Terima kasih Pak. Sangat semangat sekali ini saya lihat. Ya, silakan Bapak Ibu yang lain. Bapak Ibu, saya sampaikan untuk link daftar hadir maupun link materi itu sudah saya masukkan di bagian chat, Bapak Ibu ya. Ya, silakan kita cek di bagian chatnya ini sudah ada linknya. Jadi sudah bisa kita download materinya dan jangan lupa mengisi daftar hadir. Ya. Jangan lupa juga mengisi registrasi Bapak Ibu ya yang belum mengisi registrasi. Ya, kalau registrasi cukup 1 kali saja. Kalau daftar hadir nanti mengisi 1 kali 1 hari. Jadi besok ada daftar hadir lagi. Ya. Jadi mohon diperhatikan. Ya. Silakan Bapak Ibu yang lainnya kalau masih ada yang mau kita diskusikan. Ya, bagaimana Pak? Masih ada? Bisa raise hand atau kita langsung aktifkan mic, sebutkan nama, kemudian kita sampaikan pertanyaan ataupun tanggapan. Ada? Bapak Ibu? Silakan. Bapak Ibu. Bisa Pak, mohon ini Pak Idris. Oh ya, silakan Pak Idris. Ya. Silakan Pak. Iya. Silakan Pak. Terima kasih Pak. Saya tadi mencermati, nah ini pengumpulan data.
di tahun 2019 kita dilatih itu bahwa data yang sesungguhnya yang ada di sekolah adalah kita tidak bisa beropini, Pak. Maksud saya apa yang kita temukan di situ seperti tadi Pak Amri, mesti datanya akurat bahwa 3 guru di situ yang harusnya 3 responden, Pak. Kalau dia mengajarnya itu kira-kira nanti linknya bagaimana? Yang saya khawatirkan itu bisa gabung. Jadi harapan saya pengumpulan data itulah yang sesungguhnya yang ada dulu di lapangan, kemudian kita rangkum, kita over ke LPMP, karena LPMP menginginkan data yang sesungguhnya. Saya kira pikiran saya begini, hemat saya begini, Pak. Kalau seperti tadi bahwa di SD adalah 3 guru yang bisa mengajarkan sampai berapa mata pelajaran, tentu link ini harus, Pak, betul-betul akurat supaya jangan tergabung. Jadi sehingga kita ketahui bahwa betul di sekolah itu hanya 3 guru, bukan banyaknya pengajaran yang harus dilaksanakan. Saya kira itu sementara, Pak, bisa dimengerti maksud saya. Oke, Pak. Iya, oke, terima kasih Pak Muhammad Idris. Saya tadi agak putus-putus menerima ini. Pak Andi Emam bisa menjawab pertanyaannya atau sarannya? Ya, silakan Pak Andi Emam. Terkait dengan ini tadi ya, pengisi instrumen. Oh iya. Respondennya. Ya. Iya Pak, itu mengenai data itu sebenarnya ada di Dapodik, sudah tergambar di Dapodik tenaga pengajarnya. Tapi saya kemarin lihat di aplikasi itu banyak kendala yang muncul karena tidak bisa 100% pada saat pengisian instrumen. Banyak yang terkendala seperti itu, tidak bisa 100%, akhirnya tidak bisa diolah rapor mutunya di aplikasi kemarin yang 2019. Banyak terkendala seperti itu. Jadi banyak yang oleh operator, guru yang membantu mengajar di kelas yang tidak ada gurunya itu yang mengisi lagi instrumen. Jadi tetap ada yang mengisi instrumen. Seperti itu ininya. Dan mudah-mudahan Pak 2020 bisnis proses aplikasinya juga saya belum tahu juga secara mendalam. Nanti di sesi keempat akan dijelaskan mekanismenya seperti apa, kemudian apakah masih seperti 2019 ataukah sudah berubah lagi, tidak hanya melihat berapa saja guru yang ada di sekolah. Nanti mungkin teman di fasilitator di sesi keempat yang akan memberikan informasi yang lebih dalam lagi, Pak, mengenai masih bisakah seperti tahun-tahun sebelumnya itu 2 orang guru satu orang guru bisa mengisi 2 instrumen karena mengampu di 2 kelas yang berbeda, seperti itu umpama, Pak. Ya. Oke, baik Pak Andi Emil, terima kasih banyak atas atau jawabannya. Barangkali masih ada satu lagi, Bapak Ibu. Sudah hampir 2 hari ini, Pak Abdul Salam, mungkin saya lihat aktif mic-nya, ada yang mau disampaikan, Pak? Pak Abdul Salam, SPD MM. Ya sudah, Pak, terima kasih. Oh ya, saya lihat aktifnya. Baik, kalau tidak ada lagi Bapak Ibu, tadi yang cukup alot diskusinya terkait dengan jumlah responden Bapak Ibu ya, yang sekolah yang gurunya kurang ya. Ini mungkin nanti besok karena ini sangat terkait juga dengan teknis, bisa nanti dipertanyakan di materi besok Bapak Ibu ya, di bagian aplikasi ya. Seperti apa untuk sekolah-sekolah yang gurunya kurang, dari responden yang dipersyaratkan bagaimana mengisinya supaya betul-betul valid sesuai dengan kondisi yang ada.
Ya, saya kira demikian Pak Alimin, silakan kalau mau di closing dulu materinya ya sebelum kita akhir. Ya, silakan. Ya, ya. Terima kasih Pak, Bapak Ibu, Bapak para pengawas dan operator dapur di kecamatan di Kabupaten Wajo. Sebagai closing statement dari kami, bahwa pada intinya kegiatan pengumpulan data ini hanya adalah untuk mendapatkan gambaran kondisi yang ada di sekolah selama dalam 1 tahun itu. Proses ini merupakan bagian dari proses sistem penjaminan mutu pendidikan yang harus dilaksanakan oleh satuan pendidikan, di mana sistem penjaminan mutu internal sekolah itu melakukan salah satu proses adalah pemetaan mutu. Dalam hal ini evaluasi diri sekolah. Proses itu harus dilakukan dalam rangka pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal di sekolah. Kemudian pembaharuan yang ada itu instrumen tahun 2020 ini sudah mengakomodir lagi mengenai implementasi atau pelaksanaan kurikulum darurat, kemudian melakukan pengisian instrumen di tahun 2020 ini adalah hanya kepala sekolah dan guru saja. Jadi siswa tidak lagi, juga komite tidak lagi isi. Jadi yang hanya mengisi itu 2 komponen, yaitu kepala sekolah dan siswa. Seperti itu mungkin Pak closing statement dari kami sebagai pemberian gambaran awal mengenai kegiatan kita ini, dan kami informasikan bahwa setelah kegiatan ini kami akan meminta bantuan Bapak Ibu untuk melakukan sosialisasi lagi di daerah. Nanti kita akan bersurat ke Dinas Pendidikan Kabupaten Kota untuk pelaksanaan tindak lanjut dari bimbingan teknis fasilitator ini. Jadi Bapak Ibu kemungkinan akan menjadi fasilitator di daerah untuk menginformasikan ke satuan-satuan pendidikan, ke sekolah-sekolah mengenai pelaksanaan implementasi pelaksanaan pengumpulan data tahun 2020 ini. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf atas segala kekurangan, dan kami atas nama pribadi dan teman-teman mengucapkan terima kasih atas kesempatannya pada siang hari ini untuk bergabung di kegiatan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Idris, bagaimana kabar? Baik Bapak Ibu, link daftar hadir jangan lupa diisi Bapak Ibu ya, ada di kolom chat. Ya, kita akhir dulu sesi siang ini. Kita nanti masuk kembali pada pukul 13.30 ya, untuk materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, nama sekolah. Bapak Ibu, suara saya kedengaran Bapak Ibu? Ya masih Pak, masih. Iya, ya silakan Pak. Kita mulai live dulu sekarang, istirahat. Kita masuk kembali nanti pukul 13.30 Bapak Ibu ya. Ya, silakan.
Itu ya celok kami yang bermasalah.